bapak dan ibu ini punya iman yang kuat, mental yang kuat, selalu datang ke gereja tepat waktu, walaupun jaraknya sangat jauh. Ini rumah yang paling jauh di stasi Dampit, yang paling terjauh sudah ini. Yang hari ini saya kunjungi ini, Pak Anton dan Pak Anton yang duduk di belakang sana itu. Terima kasih untuk semuanya, berkah dalam. Wah, mantap. Amin. Oke, selamat siang. Jadi hari ini saya berkunjung ke rumahnya Pak Anton dan Bu Anton. Ini adalah desa Ampel Gading. Ini Ampel Gading jauh sekali dari sana. Dan ini adalah umat kita, umat stasi Dampit. Ini rumah yang paling jauh ini. Ini umat yang paling jauh di stasi Dampit ini. Ini Pak Anton sama Bu Anton. Pak Anton sama Pak Anton. Kalau dari gereja, dari rumah ke gereja itu biasa berapa menit atau berapa jam? Ya, yang biasa 1 jam. 1 jam. 1 jam naik mobil. Iya betul. Ya kadang-kadang nggak nyampe kalau tidak banyak kendaraan yang muat pasir dan batu itu ya lebih cepat. Tapi biasanya ya yang umum ya 1 jam itu biasanya. 1 jam ini. Jauh. Ya lumayan 20-an 22 kilo. 20-an kilo ya? Iya, memang ya jalannya itu kilo naik turun jadi ya mungkin itu ya. Kalau Pak Anton sama Bu Anton sudah umur berapa ini? Saya sekali lagi 71. Kalau itu 66. 66. Sejak kapan tinggal di sini, di Ampel Gading? Mulai tahun 1983. Tapi kalau di rumah ini tahun 1989. Oh, 89 sudah di sini. Iya. Sampai sekarang. Oh. Nah, di Ampel Gading ini kan yang Katolik cuma satu saja tuh. Ya kalau di kecamatan ada tambahan kayak Bunga Pak Samor itu. Kalau di sini ya hanya kami berdua. Ya cuma satu. Di Ya. satu besar ini cuma satu umat saja. Satu keluarga. Satu kakak. Satu kakak. Iya. Nah, makanya di stasi Dampit itu kita misa, biasanya kita kumpul orang dari stasi, kalau kita misa di rumah ini. Karena ini rumah yang paling jauh. Bagaimana rasanya, Pak Anton, kalau Ya tinggal saya di bersyukur sekali begini. Yang pertama saya tidak merasa sendirian. Yang kedua juga merasa diperhatikan. Artinya ya bisa ngumpul dengan teman-teman, dikunjungi apalagi Romo yang berkunjung ke sini itu ya saya pernah sampaikan. Jadi seakan-akan saya itu dikunjungi oleh Roh Kudus. Jadi semangat saya apalagi Romo ya, dari sisa-sisa hidup ini memang ya kami berusaha untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. saya lihat itu, setiap kali saya misa, jarang sekali baru lihat Pak Anton sama Bu Anton itu terlambat. Pasti duluan di gereja, padahal jauh sekali. Woi. Berarti kalau misalkan 8:30, berarti Pak Anton sama Bu Anton dari rumah jam Setengah paling lambat setengah 8. Paling lambat itu sampai sana ya pas, tapi tidak terlambat itu. Kalau kadang-kadang kami ya jam 7 sudah berangkat. Jadi karena tergantung sopirnya juga kadang-kadang agak terlambat sedikit gitu. Jadi karena tidak bisa sendiri. Kalau Pak Anton sama Bu Anton Katolik dari kecil? Kalau saya tidak, saya mulai umur tahun 65 berarti saya umur 12 tahun. Oh, baru masuk Katoliknya Iya, umur 12 tahun. Kalau Kalau saya menikah sama bapak ini. Menjelang menikah. Menikah. Pacaran dengan saya, ya atas izin bapak ibu sama mertua,
diizinkan untuk mengikuti Katolik. Oh, luar biasa ya. Jadi saya matur Bapak, jadi ini karena agama yang saya anut itu Katolik. Saya jelaskan Romo, jadi salah satu ciri khas orang Katolik itu tidak boleh pisahan, tidak boleh gadaan itu Romo, terus tidak boleh selingkuh, jadi harus setia antara suami dan istri itu harus selalu dijaga. Walaupun saya tahu yang namanya rumah tangga itu dinamika kehidupan itu kan sudah banyak. Ya kadang-kadang Masih ada. kadang-kadang soal anak, kadang-kadang soal apa makan, kadang-kadang itu saja. Tapi ya karena prinsip ya apa yang disatukan oleh Tuhan, manusia tidak boleh mereka. Itu yang kita berdua. Luar biasa. Oh, berarti setelah mau menikah baru itu masuk. Enggak. Iya, masuk. Jadi Jadi baptis, pelajaran itu dititipkan ke rumahnya orang tuanya Romo Marto kan. Dulu itu ada Romo Marto. Oh, Iya. Orang tuanya saya dititipkan di situ. Pelajarannya 1 bulan nggak salah. iya, belajar 1 bulan di situ. Ya, tidak benar. Nah, sekarang tinggal berdua di rumah. iya. Jadi, wah. Tapi bagaimana perasaannya? Jadi orang Katolik itu cuma Katolik di sini aja. Saya biasa loh, artinya begini. Nomor satu ya saya dan itu juga itu menjalani kehidupan ini, berusaha untuk meneladan kehidupan Tuhan Yesus sesuai dengan yang disampaikan dalam Injil yang puji Tuhan kami setiap hari membaca dari buku ruang itu. Setiap pagi baca kitab suci. Wah, Dari luar biasa. pagi kita suci terus mempena itu tiga salam Maria kemudian Rosario. itu Wah, Siang pagi, setengah 5 udah bangun. buat kamu keluarga, dengarkan ini. Bapak sama ibu ini setiap hari itu pagi baca kitab suci. Terus ada doa rosario, ada doa novena. Oh, luar biasa ini namanya kenapa keluarga Kristiani sejati. melalui doa itu saya merasakan banyak mujizat Allah. Jadi yang jelas itu saat COVID-19 itu saya kan diisolasi di Lawang sana. Oh, pernah dapat COVID? Iya, ibunya ini sampai hampir 1 bulan di rumah sakit 2 minggu diisolasi di set itu kami. Jadi memang doa rosario itu saya memang berdoa pada Tuhan dan jelas pertama minta kesembuhan untuk saya sendiri juga termasuk istri saya. Saat itu genting-gentingnya setiap saat ambulan bunyi membawa orang meninggal itu saya sampai ya sambat nangis pada Tuhan. Apa yang belum saya lakukan? Itu. Makanya Tuhan juga barangkali melalui Roh Kudus ya mengingatkan saya ada satu yang belum saya penuhi yaitu doa rosario. Kalau novena adalah itu semua sudah setiap hari. Cuma rosario itu yang hanya bulan Mei dan bulan Oktober yang saya lakukan. Tapi mulai sejak itu setiap pagi tiada hari yang kosong rosario. Ternyata juga banyak manfaat, banyak ya, mujizat. Kebetulan ibu ini kena kanker usus ini juga waktu itu kan kecil hati karena dokter mengatakan sudah diponis stadium 4 sudah menjalar sampai depan. Jadi isinya itu hanya nangis selalu nangis. Ya gambarannya aja itu tadi takut kalau meninggal bagaimana gitu kan. Ya kita kan punya punya Tuhan kita sebagai orang percaya jadi pokoknya itu dengan doa dibantu doa teman yang lain dan sebagainya banyak banget. Iya ada mujizat. Pasti ada mujizat. Luar biasa. Jadi cobaan atau apa ya namanya itu. Nah, memang Kehidupan ini ya seperti itu. warna-warna kehidupan bikin Iya, sudah. betul. Ya saya kalau doa rosario, ya saya juga kalau doa rosario gitu, ya kadang
lagi di sepeda motor perjalanan jauh gitu ya sudah saya berdoa sama Maria aja supaya jangan ngantuk di jalan. Atau lagi olahraga gitu ya gitu aja. Wah, luar biasa berarti. Nah, ini hidup doanya mantap makanya. Lalu aktivitas sekarang kan sudah pensiun semua, jadi aktivitasnya apa pagi-pagi? Kalau pagi jam pasti Romo, habis doa, saya itu nyapu ini sampai halaman, itu pasti. Rumah ini sampai belakang halaman. Sudah cukup sampai Romo nyapu rumah ini sampai halaman. Rumah besar kayak gini. Nah, terus habis itu ya kalau Itu belanja, bantu masak. ibu nyiapkan bumbu masak, mau masak apa itu batin masak. Ya cuma kadang ada juga. Tapi itu kadang-kadang kalau ibu jahit itu saya jadi bantu sup, masak kacang, Oh, ibu menjahit juga? Iya. Walah. Jadi itu ini kamu kan ya itu tadi saya cerita apakah saya ini bisa punya rumah, apakah bisa menyekolahkan anak, ya itu termasuk salah satunya ibu jahit ini ya bisa menyekolahkan anak-anak. Nah, ibu menjahit sejak kapan? Mulai Tahun 73 73. Jadi kan sudah menjahit? Belum menikah. belum Udah jahit. belum pernah Sampai punya cucu 8. Oh, sudah pakar menjahit ya? Iya. Tapi sekarang masih aktif menjahit? Enggak, ini selama sakit ini enggak. Iya. ya kan kangen langganannya itu puluh bu setunggal mawon satu bahasa ya kalpasnya ini bisa Ya ini tadi ibu saya kan itu ya bajunya ya. Walah. Ibu yang itu baju lorek-lorek Iya. sama itu Pak Pardi itu kalau enggak kesini ya enggak cocok. Ternyata penjahit di sini. Kalau lah kan cuma berdua. Kalau masak, makannya gimana? Saya sendiri-sendiri makannya rombong. Jadi kadang-kadang masak belum selesai, bapak sudah pengen makan. Kadang masak sudah selesai, tidak cocok masakannya, tidak makan. karena makanya kan sedikit sekali Romo. Ya, sudah umur jadi sudah. Sudah tua terus ya itu kena diabetes sakit itu ya saya kalau beberapa bulan ini siang nggak pernah makan. Kalau menurut Ibu, tantangan menjadi orang Katolik itu apa? Tantangan jadi orang Katolik itu apa ya namanya? Sebetulnya saya tuh ya senang ke gereja, cuma kadang itu di sini sendirian tuh kadang-kadang minder Romo. Rasa minder. Iya, rasa minder. Ya, merasa minder karena cuma sedikit di sini ya. Sedikit, iya, nggak ada temannya. Saya kadang-kadang ngajak bapak pindah rumah yang dekat gereja gitu. Iya ya. Oh, itu tantangannya ya. Iya. Kalau senang jadi Katolik itu apa? Senangnya itu mana ya? Mana ya Pak ini? Ya, yang jelas karena keyakinan, jadi iman percaya pada Percaya pada. sudah tidak bisa ditahan lagi. Iya. Kita kan di gereja dulu nggak setiap minggu Romo Oh iya ya. sebelum anu tuh kadang ya kehidupan lah Romo, kehidupan dulu nggak seperti ini. Ya pas-pasan lah Romo untuk naik angkot, kadang-kadang ya punya uang, kadang-kadang ya enggak gitu Loh. Romo. Masa dulu Iya. sebelum punya mobil naik apa ke gereja? Naik bis, naik bis. Naik bis. Bis. Ah, ini yang menarik ini. Naik Kalau bis. dulu belum punya mobil naik bis, Naik bis. itu kan Kadang-kadang tetap bisa kan? Oh, berarti dulu kan bisa 9:30. Ya, Nah, berarti naik bisnya jam berapa? Jam 8. Jam 8 kadang naik bis dari sini. Oh, berarti nggak setiap minggu karena kadang ada bis, kadang nggak ada bis. Iya. tapi kalau bis dulu banyak Romo. Jadi Oh. setiap 10 menit ada, 10 menit ada. Kan belakangan ini yang bis hanya sedikit. Oh, jadi dulu naik bis. Iya. Nah, dulu masalah keuangan Romo, karena anak sekolah, kuliah, jadi kadang-kadang ya Iya. Iya, betul juga ya. aku tidak malu itu benar ini. Ya memang karena ya zaman-zaman gitu yo. Iya. Zaman anak sekolah terus memang kalau dari sini ke gereja jauh kayak gitu ya paling juga mikir-mikir udah naik bis.
Tapi tetap bertahan nih. Kalau saya gini, bangga dong jadi orang Katolik. Kenapa Betul bangga? Gini masalah waktu itu kan gini, ceritanya kan tahun 65 itu habis di 30 SPKM. Nah itu ya saya termasuk tonggo-tonggo itu ya ateis semua, jadi belum mengenal namanya agama. Agama. Oh, jadi Pak Anton waktu itu belum Iya belum. 65 itu belum Ya, kenal agama. Terus ya bapak saya Islam tapi ya Islam apa kejawen. Kejawen itu Oh, kejauh ya, ya. ya kejawen itu tidak pernah sholat tapi ya tidak pernah berbuat yang jelek. Ya, Ya senang nasihati anak cucu ya kejawen. berbuat baik kejawen gitu. Nah, waktu itu ada Romo namanya Romo Endro Warsito. Romonya itu ya setinggi saya, tapi ganteng Romo Endro Warsito. Pas mau Natal itu nyanyi Malam Kudus, tapi dalam bahasa Jawa. Suaranya bagus nyanyi Romo Endro. Saya waktu itu sekolahnya kan dinding. Nyanyinya di mana? Nyanyinya di sekolah. Iya di sekolah itu waktu Oh. kunjungan Romo ke itu. Nah, Waktu itu Pak Anton apa? Guru? bukan masih kecil. Oh, masih kecil. Iya, sekolah. Saya nginceng sekolah itu kan dinding gitu. Iya. Ini siapa nyanyi kok enak sekali lagunya Malam Kudus lagi. Saya itu hari Selasa kan. Selasa berikutnya minggu berikutnya saya datang masuk ke dalam kelas itu. Terus ada kalau dulu namanya katekis ya. Ya, katekis. Katekis. Itu yang mengajar agama itu namanya Paulus Hadrisreo. Yaitu yang mengajar saya dan teman-teman itu ngajari ilmu agama Katolik. Tapi apalagi menjelang dibaptis, Tapi sebentar, itu sekolah apa? Sekolah negeri atau sekolah swasta? sekolah negeri SD. Oh, SD negeri. Tapi ini di luar sekolah, di luar sekolah. Iya. Tapi tempatnya di sekolah. Tempatnya di sekolah. Nah itu ngajar itu intinya itu kadang-kadang menakut-nakuti. Jadi orang Katolik itu harus berani menderita ini. Tapi waktu itu juga apa iya ya kadang-kadang juga takut tapi lama kelamaan sampai lebih saat ini itu juga yang disampaikan ya memang tidak boleh takut ternyata betul itu kan bilang gitu Aduh. ini ternyata akhirnya itu jadi adik misanan saya jadi dia nikah dengan adik sepupu saya yang itu punya kayak perjalanan apa jadi Akhirnya dibaptis. baptis tahun 67 saya baptis. Oh, 67 baru dibaptis. Ya. Romo Van der Beek. Wah. Oh, ternyata karena dengar lagu Malam Kudus akhirnya tertarik. Tertarik, betul. Itu luar biasa. Itu waktu itu Pak Anton kelas berapa? Kelas 5 itu. Kelas 5 ya? Dengar lagu Hai memang. Yang bikin anu saya itu lagu malam itu. Jadi Pak Anton ini dia masuk Katolik gara-gara mendengarkan lagu Malam Kudus. Pada waktu Natal di sekolah lalu ada Romo yang nyanyi lagu Malam Kudus dalam bahasa Jawa. Dia masih kelas 5 SD tertarik akhirnya yaitu datang terus akhirnya dibaptis jadi Katolik. Wah, luar biasa. Kebetulan SMP saya itu diterima di SMP 1 negeri. Saya ke situ ya namanya orang desa ya. Malu teman-temannya kayaknya anaknya orang kaya-kaya semua. Terus saya masuk SMP Katolik. Di situ juga diterima. Ternyata temannya banyak yang Cina-Cina juga. Tapi ya itu jadi ya semakin anuan. Dapat pelajaran agama di sekolahan memang ya juga agama yang Katolik ya sukses semua. Jadi ya semakin semakin tambah wawasan tentang pelajaran agama. Nah, itu Pak Anton. Kalau Pak Anton kenapa sampai mau masuk Katolik? Ayo.
cinta sama Pak Anton. Wah, karena cinta sama Pak Anton. Jadi saya kirain agama itu ya saya pikir sama saja ngomong. Dulu Ah. saya ya ngaji juga sembahyang gitu. Setelah kenal Pak Anton ini disuruh ikut dia terus dikasih teks itu Bapak kami sama Salam Maria suruh menghafalkan itu. Oh, Jadi saya hafalkan terus itu saya dititipkan ke itu bapaknya mau ngatur itu belajar di situ. Itu 3 bulan ya. Tapi waktu Bu Anton memilih mau masuk Katolik itu memang apa? Dari apa? Dari hati atau maksudnya dari apa yang membuat sehingga itu? Ya dari hati memang senang suka. Kan Oh, sebelumnya itu saya kadang-kadang itu lihat di kan di pabrik itu tuh di Kristen apa itu. Saya itu pernah main-main di situ gitu. Jadi lihat gambarnya Tuhan Yesus itu tapi karena pemahaman dulu saya kirain itu si penting ini saya kirain orang kafir. Jadi oh, karena belum paham soalnya. belum paham soalnya itu. Terus akhirnya saya ceritain bapak ini itu ya gitu. Akhirnya saya masuk itu. Wah, keren sekali. Ya. Jadi ya itu nanti seizin orang tua. Dari orang tua setuju ya? Iya. Adik saya juga yang bisu itu juga dikaji tapi ikut suaminya juga. Kalau lain-lainnya ya Islam. Tapi ya saya pernah sama saudara saya itu gini katanya, kamu tuh kalau jadi orang Kristen tidak bisa kaya, katanya gitu. Tapi saya ya tidak percaya, kaya miskin itu Tuhan yang menentukan. Tapi memang saya sekarang ini masih di Banjar miskin. Waktu itu lahirnya anak saya yang nomor 2 itu memang tidak punya apa-apa sama sekali. Memang zaman itu memang waktu zaman susah-susah memang. Iya, jadi susah betul. Iya, oh menarik ya. Sekarang ini saya mau bertanya kepada mereka ini, apa yang membuat mereka bertahan sebagai orang Katolik? Sekarang saya mau tanya kepada Pak Anton dan Bu Anton, Ya. apa yang membuat Pak Anton dan Bu Anton sehingga tetap bertahan menjadi orang Katolik walaupun tinggal sendirian di sini sebagai orang Katolik. Cuma satu-satunya orang Katolik di sini adalah Pak Anton dan Bu Anton. Apa yang membuat Pak Anton dan Bu Anton sehingga bisa bertahan? Yang nomor satu jelas. Pertama Pak Anton. Ya, karena percaya pada Tuhan Yesus. Bahwa kalau kami ini akan diselamatkan. Akan diselamatkan. Dan mudah-mudahan nanti mendapatkan ya sesuai dengan janji Tuhan hidup yang kekal. Amin. Karena aja tua ini kan jadi pikiran kematian juga. Kalau Bu Anton, apa yang membuat Bu Anton sehingga tetap bertahan walaupun banyak godaan? Karena wah, ini kan sendirian di sini bagi orang Katolik, yang lain semua bukan Katolik di sini. Walaupun di sini sendirian, tapi kalau saya pergi ke gereja kan banyak teman-teman. Oh ya, banyak teman. Iya, jadi saya percaya bahwa teman-teman itu yang menguatkan saya. Nah, jadi Bapak Ibu ini sering pengalaman, memang hidup sebagai umat beragama, sebagai satu umat itu saling meneguhkan. Maka tadi Bu Anton bilang pergi ke gereja, kalau banyak teman di gereja sehingga saling menguatkan. Wah, keren sekali. Berarti nanti sore-sore ngapain? Sore-sore ya lihat TV, kadang ya kadang Ya santai. santai, kadang saya yang baca Injil itu nomor kitab suci itu, saya beli kitab suci yang besar, tulisannya yang besar itu nomor biar Oh, yang kalau bagus. baca itu. Kadang baca dapat 2 lembar, 3 lembar gitu selesai, gitu tuh mulai kerjaan gitu. Ya, memang Pak Anton sama Bu Anton tinggalnya jauh. Sehingga kadang itu kalau saya misat selalu saya ingat,
Kalau sudah misa, saya lihat dari atas. Wah, ada Pak Anton sama Bu Anton. Wah, kalau mereka sudah ada berarti yang lain sudah mesti harus ada karena yang paling jauh sudah ada. Makanya selalu Pak Anton sama Bu Anton perhatikan kalau saya misa itu saya biasa kasih hosti yang besar sama Pak Anton sama Bu Anton. Iya. Iya, saya juga bilang. Ya, saya selalu perhatikan gini. Wah, ini orang yang paling jauh, jadi mereka harus dapat hosti yang paling besar. Jadi saya selalu perhatikan. Pas saya pecahkan hosti, terus saya lihat, wah ini orang yang paling jauh sudah ada. Saya makan setengahnya, jadi kan pecah jadi 3. Nah, pecah 3 itu kan 2 kiri kanan itu besar. Kan pecahnya gini, terus yang di bawah tuh ambil kecil aja, segitiga di bawah. Nah, terus saya kasih, wah 2. Kasih sama orang yang jauh sana. Saya bilang Romo pada ibunya, ada apa ya? Kalau Romo Budi pasangan kamu sih dikasih pasti. Saya bilang kayak ini. Loh, itu berkat karena kan Iya. itu yang diambil dari altarnya, yang ambil buat yang diangkat tadi itu loh. Iya, iya. Yang diangkatnya tadi. Jadi kan kita bertiga yang makan. Iya. Kan yang diangkat tadi itu yang dipecah. Jadi saya setengah, Pak Anton setengah, Bu Anton setengah. Nah itu ya yang diangkat itu loh. Iya, iya. Yang gini, nah itu. Ini kan jadi paham ya. Hari waktu itu ada apa ya? Ada apa ya? Nah itu yang diangkat, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Nah itu yang nanti yang diangkat dengan pengantaran Kristus bersama dia. Itu yang diangkatnya, yang tadi yang dipecah itu. Nah itu berkat itu. Iya. Ya semua berkat, tapi yang ya itu satu ini, wah dia dapat besar sekali. Ini kemarin langsung pas lama kecewa. Aduh. Kalau ya memang ini sudah lama sudah tidak sembahyang di sini ya. Terakhir itu misa kalau misa. Lama. Kayaknya misa terakhir itu yang saya waktu itu. Sebelum Covid, setelah itu langsung Covid. Di rumah. Misa terakhir sini saya. Oh, iya, iya. Saya ingat waktu itu saya yang misa. Iya, iya. Setelah itu langsung Covid. Oke, iya, enggak ada. Ya, lalu sama. Nah, kepala kan saya ajak Pak Anton, ayo kapan lagi? Nah, itu sudah siap Romo, tempat aku. Terus Romo Budi ya nggak bisa. Romo Budi yang nggak bisa. Oh iya, waktu itu ya. Jadi teman-teman Jambet kesini semua. Pas ulang tahun, saya ulang tahun. Oh iya, betul. Waktu itu saya nggak ada. Ya. Terus lagi Itu bulan apa sudah lah? Oktober. Oh, saya sudah ke Ambon waktu itu. Ya. Ya, waktu itu saya sudah ke Ambon. Saya pergi. Oktober kemarin itu masuknya di rumah sakit. Oh iya, berarti itu sejak saat itu langsung sampai sekarang belum bisa. Ya belum. Ini mudah-mudahan itu loh, karena itu kan berdoa mudah-mudahan sampai pernikahan Mas. Masnya tahun berapa? 2 tahun lagi. Wih, Kalau dikasih umur yang panjang kan ya. oh 2 tahun lagi, ulang tahun Kemarin Oktober itu 48. 48, Oktober kemarin. Ya. Berarti Oktober ini 49. Ya. Oktober tahun depan 50. Wih, Oktober tahun depan itu 50 tahun itu pernikahan. Wah, Makanya mudah-mudahan Tuhan memberikan umur yang panjang. jadi Oktober tahun depan Pak Anton sama Bu Anton ini mereka akan merayakan 50 tahun hidup perkawinan. Sekarang saya mau tanya sama mereka ini tips hidup perkawinan dulu. Sekarang saya mau tanya ke Pak Anton dan Bu Anton. Apa yang membuat tips apa sehingga hidup perkawinan itu langgeng? Saya tanya, saya tidak menikah jadi saya tanya sama orang yang menikah. Ya. Apa sudah bertahan sampai 48 tahun, sudah mau 50 tahun. Itu tipsnya apa? Supaya kita bagikan ke mereka yang baru menikah 1 tahun, 2 tahun. Yang jelas gini Romo, memang persoalan keluarga itu ada. Ada. Kadang-kadang ya bikin emosi, cuma ya itu Romo. Jadi kita juga harus ingat yang pertama, kalau lagi sedang
tidak cocok itu kan pernah ada cocoknya. Kalaupun mungkin tidak baik, pernah jadi baik. Nah, ini diulang-ulang yang ini yang bagus ini. Diulang-ulang. Kan Orang keadaan itu tidak sama, artinya berubah loh. Kadang-kadang ya kalau sedang lagi nggak cocok ya pernah cocok. Kadang-kadang kalau lagi pas nggak baik pernah baik. Wah. Jadi ya itu kita sama itu ingat janji Tuhan itu yang dipersatukan oleh Tuhan, manusia tidak boleh menceraikan. Itu loh yang dipakai pedoman dalam menghayati kehidupan berkeluarga. Ya kadang-kadang persoalan anak loh, dengan anak ya kadang-kadang ya semuanya intinya itu senang sama anak, sayang pada anak. Cuma kadang-kadang ya karena keadaan dan lain sebagainya, kita itu kadang-kadang tidak bisa memenuhi kebutuhan anak, permintaan anak. Tapi satunya, anak minta kok udah dikasih. Kadang-kadang timbul perbedaan pendapat, tapi ya kayak juga memang menyadari lah memang anak itu kalau tidak minta yang tua minta kepada siapa gitu. wah, luar biasa. Gitu. Tapi ya puji Tuhan berapa tahun ini anak-anak saya semuanya sudah tidak ada yang pernah minta, jadi Sudah besar semua, jadi sudah pekerjaan semua, jadi iya, jadi tinggal membahagiakan orang tua. Tidak pernah minta, jadi ya kita ini menjalani kehidupan berdua. Ya namanya kadang-kadang satunya tuh capek minta pijat, satunya capek juga, jadi saling sambat, jadi nggak jadi pijit-pijitan tapi jadi sambat-sambatan. Memang itu Pak Anton, Bu Anton. Ya, sama Kenapa ini sudah mau 50 tahun? Apa tipsnya sehingga bisa bertahan sampai 50 tahun menjadi seorang ibu? Woi, memang. Ya, Bu, ya, Pak. Ini sudah 50 tahun nih. Wih, Ya itu karena saling memahami, saling mengerti Romo. Jadi yang itu tadi dibilangkan kalau ada tidak kecocokan, yang satu diam, nanti yang satunya apa itu maksudnya itu misalnya yang satu diam, ya satu ngelondong-ngelondong, nanya-nanya supaya tidak marah gitu. woi, memang. Iya. Jadi harus saling pengertian. Saling pengertian. Pernah tidak Pak Anton sama Bu Anton bertengkar keras begitu? Pernah Romo. Banyak kali. Ya dulu masih agak muda. Masih muda pasti bertengkar inilah. Tapi ya tidak sampai keras sampai. Enggak, maksudnya keras pukul-memukul enggak. Enggak, maksudnya bertengkar apa begitu? Maksudnya kayak marah-marah pol gitu. Iya, pernah. Sampai rasa jueng kan. Enggak nyapa itu berapa hari gitu pernah Kalau kok. saya tidak pernah ngomong. Saya tuh kalau marah betul, Dia. saya tuh diam. Oh, kalau Iya. cara mengungkapkan kemarahannya adalah dengan diam. Iya. Karena Memang. gini, Berarti karena kalau yang namanya marah ya nanti kalau ngomong tidak bisa mengendalikan nanti kan ngomong yang jelek-jelek. oh iya. Besok atau ngomong tapi makanya kalau sudah marah betul saya tuh diam. Lebih baik nggak ngomong kayak gitu. Nah, untungnya kalau saya diam ibunya ini bingung. Kalau Bu Anton marah itu gimana? Mengungkapkan kalau Pak Anton mengungkapkan kemarahannya dengan ya diam aja. Kalau Bu Anton kalau marah gitu? Kalau marah saya bilang aja, begini gitu setelah selesai. Oh, memang kelakuan ibu-ibu begitu. Kalau marah langsung jos, langsung bilang ngomong aja. Saya kalau didiemi ya susah Romo. Malah di hati itu tambah gimana gitu. Memang itulah suka duka. Wih, tapi luar biasa sampai 48 jalan 50 tahun. Loh, itu usia itu jarang baru dapat. Susah soalnya. Karena ada yang baru 30 gitu, ada yang mungkin meninggal atau ada yang sudah pisah. Nah, ini kalau 50 jarang baru kita merayakan 50 tahun hidup pernikahan. Ya ada sih tapi ya memang jarang karena pertama kan umur toh. Kan kalau orang nikah maksudnya merayakan 50 tahun pernikahan berarti mereka tuh harus menikah di umur 20 tahun. 22 pokoknya di bawah itu. Nah, kadang kan selama ini ada yang menikahnya di umur 30-an, 40-an. Jadi belum 50 tahun. Wes sudah tua ya, enggak karu-karuan.
Loh berarti Pak Anton sama Bu Anton menikah masih muda, umur berapa? Saya 22 kan. 22. Saya 18. Nah itu, makanya 50 tahun itu masih kelihatan muda. Pak Anton sama Pak Anton, coba kita lihat itu kadang kita rayakan 50 tahunnya pernikahan orang, kadang itu sudah tua sekali, jadi jawabnya sudah sulit. Nah berarti mereka ini menikahnya umur 40-an. Iya. 50 tahun nih. Ya tahun depan kalau ya itu tadi mohon doanya mudah-mudahan. Tetap aja tinggal Yang umur. tahun depan. Saya tuh gini loh, pokoknya kalau Tuhan ngasih umur panjang pada saya, pada dunia sehingga bisa 50 tahun pernikahan, saya memang sudah janji dalam hati saya mau misa nanti pokoknya ya semampu saya, makan itu saya udah apa saja gitu. Pokoknya kalau 50 tahun harus pesta besar. Iya betul. Ya, termasuk undang saya ke sini. Oh. Wah. Ini saya lagi rekam, jadi nanti 50 tahun itu bulan Oktober ya. Iya. Awas kalau lupa saya Iya. putar ulang videonya. Ini bukti bahwa ini undangan sudah ada ini. Jadi bukti ya guys, ini undangan 50 tahun bulan Oktober. Tanggal berapa ya? Tanggal 25 Oktober. 25 Oktober. Iya. Woi. Udah nanti pokoknya 50 saya tahun nih. ngomong sama istri saya nanti misalnya di depan saja di luar. Iya. Dan nanti ini sudah perencanaan. Karena halamannya luas di luar ini, jadi rencana nanti misalnya 50 tahun buat di luar ini. Woi. Loh ini sudah dekat ini loh. Tahun lalu 48 tahun, berarti Oktober ini 49. Iya, Mas Bulan. Berarti Oktober depan, yo berarti sudah harus buat panitia ya. Lah tinggal tahun depan. Nah, teman-teman Jambi kan banyak OMK itu, waduh, saya sayang sama mereka. Iya Romo, betul. Kemarin juga ini kok Mas Ibu itu kan OMK mau ada acara kemana itu? Ke Uskupan ya. Oh ya. Bukan, terus ya enggak sambar dia. Ya bukannya saya itu sok punya uang enggak loh. OMK itu gini-gini Pak, tapi ini masih ada dana 100.000 mau musa ke sana terus saya tanya butuhnya berapa kan? Nanti ya maaf Mas Ibu saya enggak banyak uang, tapi kalau untuk kebutuhan OMK dan saya siap membantu. Woi, Jadi mantap. saya sampaikan ke Mas Ibu, jadi makanya saya betul-betul sayang pada OMK itu. Ya. Wah, berarti pesta sudah 50 tahun, Rek. Wah. Tapi memang orang tuh kadang tuh merayakan 25 tahun saja susah. Rayakan 25 tahun itu aja susah. Jangan kan itu kita yang romo-romo aja merayakan 25 tahun imamat saja itu ya lama ya, 25 tahun saja itu orang merayakan 25 tahun imamat atau merayakan 25 tahun hidup perkawinan itu lama loh. Maksudnya wah susah loh. Iya. Apalagi 50, jarang kali baru dapat 50. 25 tahun kemarin ya undang misa Romo kita. Ya. Di sini. Di sini juga. 25 tahun, wih. 25 waktu 25. Ingat kamu kita ketemu waktu itu ya bisa di Dambek yang bulan apa? Oh ya, kapan hari? Libur di sini lalu misa di Ya, sini. itu ingat. Loh, bahwa itu kan yang saya misa dulu yang ulang tahun. Di sini buat di rumah ini. Iya, dia di rumah ini. Oh sini bukan misa Romo dulu, mulai Romo Haryono, Romo Darmoso, Romo Darsono, terus Saya suka Romo kalau ke tempatan saya tuh seneng gitu loh. ya itu kedatangan Roh Kudus tadi. Ya, memang Seneng karena saya itu tidak sendiri gitu di sini Oh, itu. saya itu Makanya- didatangi ketua stasi waktu Pak Yosef itu saat COVID yang itu tidak ada yang tidak bisa ke gereja kan online semua. Pak Yosef mau ke sini tuh saya betul-betul kedatangan Roh Kudus betul. memang Pak Yosef mau ke sini tuh ngatakan ruang kafe itu kan diantarkan. Wah, seneng saya luar biasa. memang ya itu. Itu. Saya sampean Pak, jangan, waduh saya itu malah repoti Pak.
saya tuh senang Pak, jujur saja kalau ada yang kesini itu senang sekali saya. Jadi, Senang kalau dikunjungi. iya betul. Karena memang ya tinggal sendirian begini kalau. Tapi memang kalau dikunjungi kayak gini, maksudnya kalau kita misa gitu kan banyak orang kan lihat oh bilang, Iya. weh ternyata mereka punya banyak teman, banyak orang. Kan bagian dari kesaksian juga tuh. Iya. Nah, kadang misalnya kayak tadi kan saya jalan sama Pak Anton kenal saya, jadi kita jalan masuk Bu Anton, kan yang lain kan lihat, Ya. oh iya ya ternyata mereka punya, Romo Pahala dulu juga gitu. ya, Ya, saya diundang. Belum kenal Romo. Ya, Pahala. diundang. Yang undang Pak Roslan tadi. Terus saya Tapi coba, PGRI. coba menemani Romo Pahala. Terus itu ya saya mulai kenal itu. Terus kebetulan berkenan singgah di sini, ya ngomong-ngomong sampai ya terus Mengadakan misa setiap Ahmad di sini. Yang misa pertama ya juga di sini. oh misa Setiap- pertama Iya, stasi ke ada stasi itu ada di sini, wilayah timur Romo. wilayah timur. Itu setiap bulan ganjil ada misa di Santo Lukas. Iya. Santo Lukas. Setiap bulan ganjil dulu, ya gantian di sini di Pak Yudi, di Martina, Bu Sukila gitu. Iya. Tapi setiap bulan ganjil pasti ada misa. memang jalan waktu itu, tapi pas COVID langsung berhenti, Berhenti. COVID langsung, Maksudnya dulu kan ini, bagi teman-teman yang tidak ke gereja itu dicegatkan supaya, tapi ya Ya. ternyata yang mau datang misa ya Ya, yang ke gereja itu anehnya di situ. yang tidak pernah ke gereja ya tidak mau Tidak datang mau. sini. Tidak mau mungkin malu, Ya tidak tahu dong, kita kan ini sudah berusaha ya. Jadi ya memang masalah itu kan ya tidak bisa ya tidak bisa Ada teman itu Pak Sugiman di atas sana itu gimana Pak Wagiman sendirian juga sudah tua ya. ya saat Tapi tua kalau terus tahun. memang. itu sendiri keluarganya semua Islam, cuma dia sendiri. Tapi niatan kayaknya nggak ada. Ya ke gereja itu dulu waktu Natal gitu pasti datang. Ini akhir-akhir ini enggak datang. Sudah tua juga tidak ada yang antar lagi. Tentunya jalannya halus aspal, mobil punya, anaknya juga ada di rumah bisa nyopet. Tergantung niat kalau Iya. niat. Tapi memang tinggal di sini jauh, pergi ke gereja sampai di sini sudah jam 1 setengah ya minimal sampai sini jam 12 kalau pulang gereja. Iya, Ya, jam dia setengah setengah 12. Iya. Kadang jam 11 kalau tidak berhenti belanja gitu ya setengah 11, jam 11 lah. Tapi biasanya kan berhenti di mana. Gitu. Kadang-kadang ya itu banyak teman-teman yang ikut. Kalau tidak ikut ya memang saya ajak Romo. Katanya Romo kalau punya mobil itu ya tawa-tawa kacangnya kan. Itu ya. Ya. Barengan. Ya. Jadi, itu Kalau lah. kita punya mobil ya kita harus jadi berkat buat yang Iya. lain tuh. Mobil tuh menjadi berkat karena kita angkut orang jadi ya itu. Jadi bersyukurlah kita ya tidak tahu bagaimana itu bisa beli itu kan ya dinikmati bersama. Ya, pokoknya sejalan ke arah ke timur ya pasti Itu ya. di ini bersama. Memang luar biasa. Tapi memang US sendiri di sini juga merasa apa namanya minder. Tapi Tapi- sekarang makan dulu. Sudah. Ya sedikit-sedikit makan. Ini langsung balik ini sudah kenyang pol ini. Ini kita harus sembahyang di sini, maksudnya harus ada misa di sini lagi nih. Iya, tidak Monggo apa-apa nanti siap tetap. dikondisikan saja. Bilang Pak Ipo nih. Ya, Oh ya. besok kan saya misa di sana tuh. Saat coba tanya dia dulu. Tanya Pak Ipo. Oh, Mas Ibu itu ya mungkin senang ke sini kok konsultasi apa dengan saya senang. Jadi ya saya berikan masukan supaya ya terutama ini kemajuan stasi. Jadi Luar biasa. senang. Nah, inilah pengalaman Pak Anton dan Bu Anton. Kita sudah mendengarkan banyak hal tentang hidup rohani mereka, hidup perkawinan mereka, dan hidup sebagai umat beriman minoritas di tempat ini, tapi mereka tetap menjadi orang Katolik sejati. Nah, itu yang
kita yang menjadi imam dan sesama kaum beriman merasa bangga mendengarkan sharing seperti ini. Semoga menginspirasi teman-teman sekalian sehingga menjadi seperti bapak dan ibu ini, punya iman yang kuat, mental yang kuat, selalu datang ke gereja tepat waktu walaupun jaraknya sangat jauh. Ini rumah yang paling jauh di stasi Dampit, yang paling terjauh sudah ini yang hari ini saya kunjungi ini, pantun dan pantun yang duduk di belakang sana itu. Terima kasih untuk semuanya, berkah dalam. Wah, mantap. Amin.